الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة ونفع الانتفاع التذكر والتذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وبثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من جبة الندم يوم القيامة يا حافظ أفعلنا ثبتنا من الثبات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Masyaallah الحبايب masyaallah ikhwan hadirin jamaah majelis taklim Salalatul Jannah Kampung Mara rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 lakal hamdu syukur ya rabbana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali dan terus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita, dikumpulkan kita kembali dipilih Allah, lalu dikumpulkan lalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat perkumpulan ini. Maka ifalah bagaimana tidak kita kumpul di majlis yang Allah Rasul mencintainya dan menganjurkan kita untuk mampir ke dalamnya. Idza maratu bil jannah farta'u kata Rasulullah. Kalau kalian melewati dari situ ada taman surga maka mampirlah. Yang dimaksud daripada taman surga yang dikatakan Rasulullah adalah halaqatul dzikr atau halaqatul ilm. Perkumpulan yang mana di situ orang saling mengingat dan memberikan peringatan, ingat kepada Allah, memberikan ilmu, ta'allum wa ta'lim, berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di waktu yang juga penuh keberkahan mulia bainal syai'in kita dikumpulkan Allah dalam ketaatan ini dan kita pun berada di hari-hari yang masih penuh berkah di akhir daripada bulan Dzulhijjah, tepatnya malam ke-26 daripada bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk menutup tahun ini 1445 Hijriah dengan sebaik-baik keadaan, dengan keadaan yang cantik pula insyaAllah kita akan hadapi dan kita sambut tahun baru 1446 Hijriah dengan lebih baik lagi. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan hakikat hijrahnya seorang itu adalah man hajara minas su', hijrah dari keadaan yang buruk menuju keadaan yang baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, yang sudah banyak kebaikan tapi tidak istiqomah menjadi lebih istiqomah. Yang kemarin mungkin kita cuma casingnya duduk di majlis tanpa hadir hati kita, insyaAllah tahun depan kita akan memulai dengan lebih baik kualitas kuantitas dari ibadah kita. Apa yang kita lakukan insyaAllah kita berusaha untuk memperbaikinya, kita jadikan lebih baik daripada tahun yang sudah kita lewati ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala menolong apapun kesalahan dosa yang kita lakukan baik disengaja atau tidak sepanjang tahun 1445 Hijriah ini. Allah maafkan kita, Allah bersihkan dari lembaran-lembaran kitab amal kita, dan mudah-mudahan segala perbuatan kesalahan dan kelalaian dan kemaksiatan tersebut tidak ada satupun yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya. Dan kita berharap mudah-mudahan semua kebaikan kita lakukan termasuk lintasan-lintasan niat salihah kita diijabah oleh Allah, diterima oleh Allah sebagai amal yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah ahbab rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan kembali menyambung pembacaan kitab dari kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullah taala sampai kita kepada bab dalilu ala anna du'a al-muslim yujabu wa matlubihi aw ghairihi wa annahu la yasta'jil bil ijabah. Dalil bab menunjukkan bahwasanya dalil atau menunjukkan tentang suatu kabar gembira dari Allah bahwasanya setiap doa muslim atau mukmin itu akan diijabah oleh Allah. Allah menjanjikan untuk mengijabah doa seorang hamba selagi hamba tersebut mau bersabar untuk menanti pemberian Allah. La tasta'jil, jangan kita terburu-buru atau sampai mengatakan anak doa dari dulu dan juga diijabah dan juga gugur. Nasallallahu alaihi wasallam. Allah yang maha tahu kapan kita pantas untuk menerima pemberian tersebut, di mana kapannya. Allah lebih tahu kita pantas atau tidak pantas untuk menerima suatu pemberian. Karena pemberian boleh jadi menjadikan orang lebih dekat kepada Allah, tapi boleh jadi pemberian itu justru menjadikan dia lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, setiap kita pasti berharap doa kita diijabah oleh Allah, walaupun kita tahu apa yang akan terjadi sesuai dengan kehendak
Allah. Boleh jadi kita minta apa, Allah tunjuk yang berbeda. Apa yang tidak kita minta ditunjuk oleh Allah, apa yang kita minta tidak ditunjuk oleh Allah. Allah yang lebih tahu kebutuhan kita, keadaan kita. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Di sini beliau mengangkat beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah dalam bab ini. Pertama beliau angkat qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza salaka 'ibadi, kalau hamba-hamba bertanya tentang aku maka katakanlah aku ini dekat, kata Allah. Dekat bukan berarti dekat makani, bukan tempat, tapi dekat dirasakan oleh kita. Allah itu dekat, Allah tidak pernah luput dari pandangannya kepada kita, saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan aku menjawab, aku akan mengijabah doa hamba-ku, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku selalu menjawab atau mengabulkan atau menerima apa yang dipinta oleh hamba-Ku kalau mereka meminta kepadaku. Qala Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku maka aku akan mendoakan, memberikan hajat atau keinginan kalian. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Doa itu sendiri adalah satu ibadah, bahkan dikatakan doa mukhul ibadah. Otak atau intisari beribadah itu adalah doa. Bahkan solat yang kita lakukan pun disebut dengan dalam lughatan as-salah, lughatan ad-du'a. Secara bahasa solat pun artinya doa, karena isinya hampir semuanya adalah isinya doa, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Seorang akan diijabah oleh Allah doa kalau memang juga memenuhi syarat. Allah tepat janji, tapi kadang-kadang kita yang tidak menyiapkan diri kita untuk menjadi hamba yang ditepati janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sering kita dengarkan hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang menjadi hijab antara kita dengan Allah. Doa kita seakan-akan tidak didengar, Allah Maha mendengar, cuma tidak diijabah oleh Allah karena kitanya belum siap untuk menyiapkan diri untuk mendapatkan ijabah dari Allah. Berdoa dengan hati yang lalai, berdoa dengan hati yang tidak yakin kalau diijabah oleh Allah, berdoa dengan pengen minta cepat. Itu secara kondisi kita. Ditambah lagi yang lebih parah yang sering-sering kita sampaikan, berdoa sementara kita berdoa tapi kita masih terus melakukan larangan-larangan Allah, terutama masalah makan dari hal-hal yang diharamkan Allah, makan dari duit riba, makan dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin diijabah, kata Rasulullah. Kita masih ingat tentang hadis seorang laki-laki musafir, rajulun ash'atha baryutilus safar yamuddu yadayhi ila sama. Berdoanya Masya Allah, dia musafir tapi wa mat'amuhul haram, masyrabuhul haram, madbathuhul haram, wa ghudhiya bil haram fa istajaba. Tapi orang itu yang berdoanya sungguh-sungguh, ngangkat tangan, dia musafir, banyak sebab sebenarnya diijabah oleh Allah. Tapi orang itu, kata Rasulullah, makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, pakaiannya pun dari yang haram, bahkan tubuhnya tumbuh dari yang haram. Fa istajabalah, bagaimana mungkin Allah akan mengijabah? Kan Allah dah tepat janji. Allah tepat janji kalau kita memenuhi kriteria yang diharapkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka Allah akan mengijabah. Bahkan lintasan hati kita pun Allah akan memberi. Sebelum kita terucap, Allah sudah lihat apa yang di hati dan benak pikiran kita. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi kalau tadi ada hijab, ada penghalang sehingga doa kita tidak terijabah, namun Allah memberikan yang lebih dari situ. Ada sebab-sebab untuk kita lebih diijabah, lebih cepat diijabah oleh Allah. Kemarin sudah kita dapatkan ada yang namanya sebut syaraful makan wa syaraful zaman. Ya, ada tempat-tempat dan waktu-waktu tertentu yang kalau kita berdoa kita akan lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saat ini kita berada di dalamnya. Seperti tadi kita baru saja mendapatkannya ba'da salat faraid. Setiap habis salat 5 waktu itu termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan sepanjang waktu ini antara maghrib dengan isya ini pun termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Ba'dal adzan, ketika nak qomat, itu semua saat-saat yang mustajab di doa. Kalau kita dalam salat, di saat kita sujud, kita minta kepada Allah. Kapanpun dalam satu boleh kita berdoa, tapi saat sujud boleh dianjurkan. Tapi dengan catatan, kalau kita salatnya tidak berjamaah. Kalau kita salat berjamaah jangan manjangkan sujud. Kalau imam sudah mengangkat kepala, angkatlah kepala. Imam itu untuk dibeloi. Jangan salah setel.
Tapi kan ada hadisnya Ustaz, katanya tu dia di situ waktu paling dekatnya hamba dengan Allah saat sujud, maka banyak-banyaklah berdoa. Benar, tapi bukan saat kau salat berjamaah. Ini kadang-kadang imamnya juga yang salah, kadang imam yang manjangkan sujud sampai lama kita pening kepala kita mentak kuat gitu, dia belum angkat kepala. Ya, ini imam yang mukrah, yang tak didemeni macam ini. Ya, tak boleh. Imam boleh nak doa paling panjang kalau solat sunnah. Solat dewek di rumah solat sunnah silakan nak sampai 10 menit, 4 jam, setengah jam, sejam. Silakan nak sujud bermunajat pada Allah. Nah, makmum juga jangan seperti itu. Jadi standar sujud sesuai dengan yang disunnahkan Rasulullah, baca apa yang dibaca, begitu pun dengan kita sebagai makmum. Kemudian ikhwan alhamdulillah, di antara tempat yang mustajab pun sangat banyak, ya, bagi yang mereka sedang berhaji, begitu banyak tempat-tempat yang mereka dapatkan. Haram Makkah, Haram Madinah secara umum tempatnya mustajab doa. Ditambah lagi di dalam Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram itu lebih tambah lagi kalau kita berada di Mataf, sekitar Ka'bah itu banyak titik-titik yang mustajab doa. Makanya kalau kita pergi haji umrah itu, ya kita harus tahu di mana letak kemuliaan tempat tersebut. Jangan cuma melok-melok ya, ada tempat-tempat yang harus kita kejar. Kita usahakan untuk kita mengambil tempat itu untuk mendapatkan bagian agar berdoa, mustajab doa kita. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah. Kemudian ada juga keadaan-keadaan yang membuat kita lebih mustajab doa. Di antaranya kalau saat turun hujan, ya, malam Jumat, kalau waktu itu malam Jumat turun hujan pula, bainal isya'ain sudah kelok. Itu semua bentuk-bentuk yang dijadikan sebab untuk kita lebih mustajab doa. Diawali lagi kalau doa itu dengan kita bersedekah, dengan taubat, itu akan mempercepat diijabah. Lalu yang menjadikan faktor tepat diijabahnya itu tadi ikhwan, yang sudah kita sampaikan kebalikannya. Kalau tadi lidah yang kotor dengan barang haram akan terhijab, maka lidah yang bersih akan lebih mustajab. Makanya kita minta doa dari orang-orang yang soleh, yang kita yakini mereka punya sifat warok, kehati-hatian, tidak sembarang makan, sudah lidahnya bersih, dihiasi, diberkahi dengan rajin tilawatil Quran, rajin berzikir, rajin menyebut nama Allah, rajin bersalawat, maka doa mereka itu bagaikan kilat. Begitu dia berdoa langsung diijabah oleh Allah. Beda dengan lisan kita yang banyak kotoran dan hal-hal yang buruk. Taib akhwani rahimani rahimakumullah. Lalu beliau menyebutkan beberapa hadis Rasulullah. Warwina fi kitab Tirmidzi an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma 'ala al-ard muslimun yad'u Allah ta'ala bi da'watin illa atahu Allah iyyaha aw sarafa anhu min as-su' mithlaha ma lam yad'u bi ithim aw qati'atir rahim. Wa qala rajulun min al-qawm idzan nukthiru qala Allah akthar. Qala Tirmidzi hadisun hasan sahih. Dari seorang sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan kepada kita sebuah hadis Rasulullah, pernah beliau dengar terucap dari lisan agung baginda Rasulullah, terucap lewat lidah yang mulia baginda Rasulullah, dan didengar oleh telinga-telinga mereka yang dimuliakan oleh Allah, mendengar ucapan Rasulullah. Beliau mengatakan anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, berkata, ma'al ard, artinya dimanapun di muka bumi Allah ini, muslim, seorang muslim dimanapun, yad'ullah, nanti itu tadi kan kita secara umum dimanapun di muka bumi Allah, tapi kan kita dapatkan ada yang lebih hebat lagi, tergantung tempat tadi, ya, ala syarafal makan atau zaman, tempat yang menjadikan kita lebih dapat kemuliaan, dapat ijabah. Bahkan seperti Makkah, Madinah, menjadi tujuan kita kalau kita nak umrah, nak pergi haji itu kita harus tahu fadil yang tadi, di antaranya pengen dapat mudha'aful ajr, ya, 100.000 kali lipat ibadah kita dibandingkan di luar tempat tersebut, 10.000 kali lipat dengan 100 kali lipat. Nah, ini yang kita dicari, yang kita jadi tujuan kita untuk datang ke Mekah dan Madinah. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah. Ma'al ardi muslimun yad'u Allah ta'ala bida'watin illa atahu Allah iyaha. Dimanapun di muka bumi Allah ini, seorang muslim kalau berdoa maka Allah akan berikan apa yang dia minta. Allah akan berikan apa yang dia inginkan. Au sarafa anhu minassu mithlaha, atau dia minta doanya bukan minta hajat biar diberi, tapi minta dijauhkan dari bala, dari musibah, diangkat dari penyakit, disehatkan, Allah akan dijabah. Ya, yang sakit berdoa disembuhkan Allah, yang dalam kesulitan akan dibukakan Allah pintu-pintu kemudahan, yang dapat suatu hal yang mengerikan dihilangkan Allah dari hal yang mengerikan itu. Jadi boleh jadi dengan mendatangkan jalibatan di kulli
khair dafi'atan likulli syar. Sering kan dengan doa itu kan? Seringkali guru kita kalau memimpin Fatihah atau doa ditutup dengan jalibatan ala manawa jalibatan likulli khair dafi'atan likulli syar. Mana jalibatan? Jalibatan itu jalb, artinya menarik. Jalibatan likulli khair, menarik segala, minta segala kebaikan. Dafi'atan likulli syar, dan menolak dari segala bentuk keburukan, bala, penyakit, sumpek, hunyam, pening, buntu, ya, apalah segala hal yang buruk-buruk kita menolaknya. Nah, Allah akan berikan itu. Minta kebaikan, didatangkan Allah kebaikan. Minta dijauhkan dari keburukan, akan Allah jauhkan dari segala bentuk keburukan. Terlalu pertama yang diajarkan Rasulullah, jangan sampai pernah kita tinggalkan. Baca, walaupun ini ada dalam Wirdul Latif, seandainya anda belum melazimkan Wirdul Latif, baca doa ini. Tapi kalau baca, lazimkan Wirdul Latif. Apa yang diajarkan Rasulullah SAW, setiap hari petang dan pagi kita baca Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa na'udzubika min fujaatil syarr. Ya Allah, aku berlindung, aku meminta kepadamu dari segala kebaikan yang tiba-tiba. Ya, jadi kita memang nak lemak tu lemak rezeki pas-pasan. Paspor lagi lapar, aduh ngajak makan. Pas lagi kita mogok habis bensin, aduh jualan bensin. Ya, pas aduh lagi hutang, aduh membayar hutang. Pas-pasan. Minta fujaatul khair, tiba-tiba yang menyenangkan, yang baik. Namun sebaliknya kita berlindung, na'udzubika min fujaatil syarr, berlindung pada Allah dari segala bentuk keburukan. Lagi jalan tato dos ban pecah. Ya, lagi jalan tato bensin habis, lagi jalan tato ketemu lagi hutang, ya, jadi syar juga. Minta sama Allah tiba-tiba yang baik, berlindung pada Allah dari segala yang buruk. Dua hal itu akan Allah berikan. Imma kita minta hajat yang baik, akan diberikan Allah, atau kita minta Allah jauhkan dari yang buruk, akan dijauhkan oleh Allah dari keburukan tersebut. Nah, ini akan diijabah oleh Allah malam yad'u bi itsmin aw qati'atir rahim. Ya, selagi kita tidak barengkan doa tadi dengan perbuatan-perbuatan dosa, terutama macam qati'ur rahim, ya, ataupun na'udzubillahi min dzalik, hububul walidain, termasuk lawung sering dan terus makan dari sumber rezeki yang haram, akil riba, tidak mungkin diijabah oleh Allah. Orang yang durhaka sama Allah tidak akan diijabah oleh Allah. Orang yang memutuskan silaturahim tidak akan. Kenapa? Rahmat Allah terputus dari mereka. Bahkan sekujur tubuh mereka setiap saat dihitung sedang bermaksiat kepada Allah, walaupun dia sedang ibadah sekalipun, kata ulama. Dia sedang sujud tapi dia uqul walidain, dia sedang salat, tetap terhitung dia bermaksiat kepada Allah, bahkan dengan sekujur tubuhnya. Begitupun qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. A'udzubillah min dzalik. Jadi jangan kita barengkan apa yang kita hajat minta sama Allah. Kita sudah berusaha mencari sebab-sebab agar mustajab, tapi banyak sebab yang akan menjadi hijab tidak kita hindari, hanya tidak dapat. Ketika tidak dapat, kadang-kadang ngutuk. Ya, ini kita berdoa, doa kau napo lagi, aku doa tidak siang tidak malam berdoa. Minta doa sama kiai, sudah kiai mana pun minta kalau doa, tapi tidak dijawab juga sama Allah. Ya, koreksi diri kita. Ada kesalahan apa yang membuat kita terhijab atau tidak mendapatkan hajat? Kalau kita sudah melakukan dengan baik, alhamdulillah, bukan itu ngasong baik, bukan. Kita sudah berusaha mengikuti prosedur yang diajarkan Rasulullah. Kita sudah taubat-taubatan nasuha, kita tidak berbuat kezaliman, tidak melakukan dosa-dosa besar. Bahkan kita doa dengan adab, dengan khusyuk, dengan segala harapan sepenuhnya kepada Allah, tapi belum juga diijabah. Jangan putus asa. Berdoalah terus, mintalah terus sama Allah, karena doa itu sendiri adalah bentuk ibadah, bentuk kefakiran kita menghadap di hadapan Allah. Boleh jadi kita termasuk kelompok wong yang ikhwani yang didemeni Allah suara kita. Ya, ada hamba Allah itu kalau berdoa Allah tidak langsung jawab. Apa? Allah demen dia merengek-rengek di hadapan Allah. Siang, pagi, malam nyebut nama Allah, Allah demen, dibiarkan oleh Allah, tidak langsung diinjuk. Tapi ada orang yang cepat diinjuk karena Allah cinta juga. Ada mereka para aulia, para salihin, ada. Ya, Allah tidak mau mereka capek terlalu lama menunggu, diberikan oleh Allah. Tapi dalam bentuk yang sama boleh jadi beda versi. Ada orang tidak diijabah memang karena Allah tidak demen. Tidak dijabah karena Allah tidak demen, karena banyak hijab tadi, banyak kesalahan, banyak dosa. Ada juga orang yang cepat diijabah karena Allah tidak demen. Ada. Ya. Macam ada orang datang nagih nak minta apa, sebelum nyampe rumah kita suruh nak nunjuk kalau jangan sampai masuk rumah. Nunjuk kelas sama itu sebelum, jangan sampai dia masuk rumah. Kenapa hujam gitu? Ada orang yang begitu minta langsung dijawab oleh Allah.
Kenapa? Allah tak demen dengan dia merengek-rengek. Allah tak demen dia minta sama Allah terlalu lama. Tak didemeni Allah SWT. Tapi ada orang yang sebaliknya. Sebagaimana diceritakan Nabi Allah Musa AS pernah berjalan. Ketika beliau berjalan, ada seorang sedang merengek-rengek bermunajat kepada Allah. Lalu Nabi Musa memperhatikan orang berdoa, Masya Allah, dengan khusyuknya. Selang berapa lama kemudian Nabi Musa lewat lagi tempat itu, menyaksikan ini orang masih terus berdoa dengan permintaan yang sama. Sampai Nabi Allah Musa berkata kepada Allah, wa kalimullah, ya Allah, kalau seandainya orang itu berhajat sama aku, lah kunjui dia. Kalau dia berhajat, lah kunjui. Karena kesian, lama berdoa, sampai ditinggalkan lama, balik masih berdoa. Apa jawab Allah? Bukan aku pelit, bukan aku tak kunjui, aku demen dengan suaranya, kata Allah. Sallallahu Nabi. Aku demen mendengar suara hamba tersebut. Kalau kunjuk, tak lagi dia minta, tak lagi dia ngadap Allah. Nah, kadang-kadang boleh jadi kita termasuk orang yang cinta Allah tadi. Disebut terus lebih banyak sujud lagi, lebih banyak berdoa lagi, lebih banyak ikhtiar dengan segala macam bentuk usaha berdoa meminta hajat kepada Allah. Karena ada tipe manusia yang seperti kita ni sama seperti tipe hewan atau budak hamba sahaya yang kalau sudah diinjuk lagi, tak lagi berhenti di depan pintu. Kita belum datang kucing contohnya, angin usul-usul kaki kita, pas kita untar kiri waktu kerjanya lagi dia. Akhirnya lama lah habis, agak lagi dia. Nah, itu sifat binatang seperti itu. Allah kadang-kadang ya seperti itulah. Ada orang yang dicintai Allah, dibiarkan lama dia minta, tak langsung dijawab oleh Allah. Hakadha ikhwan. Ma'asyallah ahbab rahimani rahimakumullah. Wa rawahu al-Hakim Abu Abdullah fi Mustadrak ala Sahihain min riwayat Abi Sa'id al-Khudri wa zada fihi aw yaddakhir lahu min al-ajr mithlaha. Boleh jadi seorang itu tidak diijabah Allah langsung, tapi Allah simpan sampai saat dia benar-benar butuh baru dikeluarkan oleh Allah hajatnya tersebut. Bahkan kata keterangan ulama, kadang-kadang kita minta saat ini Allah tak injuk. Nanti ada saat kita lebih butuh akan injuk saat kita memang membutuhkannya. Atau boleh jadi sampai kita berdoa tapi yang dapat anak keturunan kita. Dari berkat doa kita yang minta tapi yang dapat mereka anak keturunan itu, karena Allah lebih tahu siapa yang lebih tepat untuk mendapatkan hal tersebut. Maka yang kita dalam keadaan kebaikan yang sekarang ini pun jangan lupa. Mungkin kita ini berkat doa-doa orang tua kita yang berdoa minta agar kita jadikan anak keturunan mereka yang baik. Wa rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal fa yaqulu qad da'awtu fa lam yustajab li. Nah, Rasulullah mengatakan kamu akan diijabah oleh Allah selagi kamu tidak buru-buru, tidak pengen nak cepat. Karena Allah yang lebih tahu kapan, di mana, waktunya berapa, banyak yang lebih Allah yang maha tahu. Tapi kita manusia kadang minta dibaca cepat. Ya. Memang ada doa itu yang Allah suruh Rasulullah ngajar kita untuk minta cepat. Contoh minta diangkat bala musibah ajilan ghaira ajilin. Allah min as'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Itu juga ada juga yang akan datang semua yang sekarang. Nah, macam kita doa minta Allahumma ighfir warham wa'fu umat Islam Muhammad, kita mengatakan Allahumma rfa'nal bala wal bala ajilan ghaira cepatkan ya Allah, jangan dilambatkan. Untuk urusan angkat bala musibah kita minta dipercepat. Nah, itu boleh yang seperti itu, tapi ya terserah Allah. Tapi ba'dus salihin mereka ada yang tak berani nak ngomong macam itu, terserah Allah lah. Mungkin dilambatkan lebih banyak musibah ini, lebih panjang cerita musibah ini, mungkin Allah menghendaki banyak hikmah yang terbuat di situ. Berapa banyak orang berkat musibah ini lama, berlangsung lama. Contoh yang kita berhusnuzan kepada Allah. Apa yang terjadi di alam saudara kita Muslim di Palestina. Sekarang sudah 37.000 manusia yang gugur. Kita kepenginnya dari dulu kita sudah berdoa. Berjuta manusia, bahkan mungkin ratusan juta manusia di muka bumi Allah ini yang muslim dan kafir, terutama yang muslim berdoa. Lewat aksi-aksi di masjid, di musola, di mana-mana mau berdoa. Tapi ternyata subhanallah sampai hari ini kezaliman itu terus berlaku. Apa doa kita diijabah Allah karena kita mengalami kekurangan? Boleh jadi. Sebagaimana ulama kita mengatakan ya banyak kita ni berdoa minta sama Allah tapi kita masih melanggar syariat Allah. Di antara itu tadi menggunakan tabungan dari bank-bank konvensional itu. Karena itu sudah langsung kita membantu praktek riba walaupun kita tidak ngambil bunga. Walaupun kita tidak ngambil bunga di situ, secara tidak langsung kita membantu proses bank-bank itu untuk jalan terus dengan praktek ribanya walaupun kita tidak ngambil bunga di situ. Nah, sekarang ikhwan rahimakumullah berapa banyak juga maaf yang kita mungkin itu tadi dolim sama anak bini.
kita durhaka sama wong tua, kita zalim sama anak buah kita di pasar, di toko, di kantor, di mana-mana, macam-macam kadang-kadang kita berdoa tapi kita berbuat kezaliman. Bagaimana mau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalaupun kita yakin mungkinlah kita, tapi kan masih banyak orang-orang soleh yang berdoa. Ya, para aulia yang jumlah mereka kalau di dunia mungkin ada ribuan orang soleh, ribuan semua berdoa. Tapi kenapa Allah tidak ijabah? Bukan tidak diijabah, Allah bentukkan dalam bentuk yang lain. Wafatnya mereka semua dalam status kebanyakan, dan bahkan semua mereka yang gugur itu dengan status syuhada. Bahkan di situ keberuntungan buat mereka. Keberuntungan buat mereka meninggal menjadi seorang syuhada. Walaupun kita pilu kita menyaksikan budak kecil yang meninggal tanpa dosa, ya segala macam kehancuran yang ada di sana. Cuma Allah yang lebih tahu. Ya, begitu kita terasa pilu hati kita menyaksikan itu, kita sudah dapat pahala. Merasa pilu, lalu kita berdoa, lalu kita mengecam orang-orang kafir dengan kekufuran dan gangguan, itu semua jadi ibadah buat kita. Banyak hikmah orang yang mungkin tidak sedekah jadi sedekah. Banyak sekali hikmah yang Allah berikan di situ. Dan Allah yang Maha tahu rahasia-rahasianya. Ya, apa yang terbaik buat hambanya. Anta wal khalaiq kulluhum abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Kita semua dan semua makhluk Allah adalah hambanya Allah, dan Allah yang paling tahu bagaimana memperlakukan hambanya. Nah, jangan kita ni nyalak minta cepat-cepat. Kalau merengek-rengek boleh, bagus, bahkan Allah demen. Tengok hamba yang merengek-rengek minta diijabah doa. Tapi jangan kita pengen cepat lalu menganggap Allah ini tidak peduli. Seperti dikatakan Rasulullah SAW, "Yustajab li ahadikum ma lam ya'jal." Sesungguhnya doa di antara kalian itu akan diijabah selagi dia tidak minta buru-buru. Berda'autu falam yustajab. Sehingga ada seorang mengatakan, aku ini sudah berdoa, aku ngapo lagi, lalai dulu berdoa, tapi tidak pernah diijabah. Tidak pernah diijabah, masih ada penyakit buntu terus, ya macam-macam. Kadang-kadang kita kerukan, kita sudah berdoa, mawas diri. Mana cara kau berdoa? Apa kita berdoa benar-benar mengharap kepada Allah dan persiapan untuk siap mendapat ijabah? Mereka macam tadi, doa kita berdoa, maksiat kita jalan terus, kewajiban kita lalaikan, banyak peraturan yang Allah tetapkan kita langgar. Bagaimana mungkin mau diijabah? Seperti tadi yang digambarkan dalam hadis yang rajulun yutilus safar tadi, ya, makan dari yang haram, minum dari yang haram, bajunya dari yang haram. Bagaimana dia mau diijabah oleh Allah doanya? Al-miftah dikatakan ad-du'a kal miftah, wa likulli miftah asnan, wa asnanu luqmatul halal, atau kama ulama. Doa itu bagaikan kunci yang kita gunakan untuk membuka, mengambil apa yang kita inginkan yang di dalam tadi. Nah, sekarang setiap kunci itu ada gigi-giginya. Nah, gigi-gigi itulah adalah luqmatul halal, suapan-suapan yang halal. Makanya doa kita menjadi mustajab. Kalau orang makan dari yang haram, ya bagaimana akan diijabah? Ayustajabalah, kata Nabi. Bagaimana Allah nak ijabahkan sementara dia makan, minum, pakaiannya, bahkan tubuhnya tumbuh dari yang haram. Ma'asyar ahbab rahiman rahimakumullah. Masuk kita kepada kitab tentang istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna hadzal kitab min ahammil abwab allati ya'tani biha wa yuhafidhu 'ala al-'amal bihi. Ketahuilah bab ini bab tentang istighfar, memohon ampun kepada Allah, adalah bab termasuk yang paling penting dalam kehidupan kita. Memohon ampun kepada Allah, karena manusia tidak pernah lepas dari khata' wa nisyan. Tidak pernah kita lepas manusia dari satu kesalahan atau dosa. Tidak ada yang lepas illa huwa Rasulullah, kecuali beliau Nabi Muhammad yang maksum. Dan mereka para awliya Allah yang mahfud, dilindungi oleh Allah. Kadang mereka melakukan, tapi begitu mereka hendak melakukan suatu kesalahan, diingatkan oleh Allah. Atau mereka terlanjur melakukan suatu kesalahan, langsung diilhamkan Allah untuk bertobat. Itu orang-orang soleh, para awliya, para salihin. Allati ya'tani biha wa yuhafidhu 'ala al-'amal. Yaitu banyak sekali ulama memperhatikan benar tentang bab ini, bab istighfar. Karena awal khutwah seorang pengen dekat kepada Allah, yaitu dengan taubatan itu pertama langkah yang harus kita lakukan. Orang pengen ikut mengamalkan suatu zikir, nak masai zikir ini, nak masai zikir itu, memberi ijazah dari kiai ini, dari habib itu, wiritan ini, wiritan itu. Sebelum kamu mulai semua ini, bersih diri kita dulu. Kita ini bagaikan menyiapkan mangkok untuk mendapat banyak keberkahan dari wirid zikir yang kita dapat ini. Asrar, anwar, keberkahan, madad, minallah. Tapi kita siapkan mangkok yang kotor, tidak bakal diberikan. Maka siapkan diri kita dengan taubatan nasuha.
minta ampun benar-benar sama Allah, taubatan nasuha. Kemudian yang tadi yang penting sekali lagi, bersihkan, jauhkan diri kita dari apa yang diharamkan oleh Allah. Maka asrar dari wirid zikir yang kita baca akan kita dapatkan. Boleh jadi orang yang sudah 10 tahun melok majlis zikir itu, WhatsApp ini, tidak dapat macam-macam. Kita baru melok 10 hari sudah dapat macam-macam. Ketika kita memang dengan persiapan. Maka dikatakan al-madad al-qadar isti'adad. Ya, pemberian Allah itu tergantung kesiapan. Ketika kita menyiapkan apalagi mangkok yang besar dengan bersihnya, dengan indahnya, maka sang pemberi akan memberikan nyengok memang ini siap untuk diberi. Tapi kalau mangkoknya kotor, kecil, kotor pula, apalagi di situ na'udzubillah ada najis, tak mungkin akan dituangkan sesuatu yang berharga. Tak mungkin. Kenapa? Diberikan akan sia-sia, akan merusak. Tak baca dimanfaatkan. Ketika kita masukkan baju Zam-Zam yang balik haji, bawa baju Zam-Zam, ente minta kiai, ente tengok gelas kotor, ai, tak galak tinjuk, apa? Mubazir, tak terminum lagi air Zam-Zam. Kalau campur dengan kotoran, tapi bersihkan, bersih, indah, maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah, wa qasattu bi ta'khiri tafa'ulan bi an yakhtimallahu al-karim lana bihi. Dan di sini kata Imam Nawawi terakhir dari kitab ini, aku sengaja membuat babnya bab istighfar. Aku letakkan bab istighfar ini di akhir-akhir kitab. Ya, aku berharap kata beliau mudah-mudahan tafa'ulan dengan seperti ini kelak kita pun akan ditutup usia dengan taubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat ampunan sebelum kita diwafatkan. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur, sihhatan fil jasad, sihhatan fil rizqi, wa taubatan qabla maut, wa syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa 'afwan indal. Ini semua permintaan yang luar biasa, ikhwan. Hafalkan doa itu, baca. Kalau antum baca doa itu baik setiap pagi, sudah jamil syamil, sempurna sudah. Segala hajat dunia akhirat ada di situ. Ya, berarti itu doa disusun oleh seorang kibar auliya kutub zaman, Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Saleh. Dan doa karangan para auliya susun itu bukan karangan mereka untuk bentuk cantik kalimat, tapi memang ilham dari Allah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil ilm. Baik, wa taubatan qabla maut. Kita minta diampuni Allah sebelum kita wafat. Maghfiratan ba'dal maut, diampunkan dosa kita setelah kita diwafatkan. Qala Allah Ta'ala, kalau beliau mengatakan nas'alullah dzalika wasair wujuhul khair, dan kita minta kepada Allah dengan istighfar ini segala kebaikan Allah berikan kepada kita, untukku, wali ahibbai wasair muslimin, dan semua orang ku cintai dan semua umat Islam mendapatkannya insyaallah. Qala Allah Ta'ala, beliau ambil beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan di situ adanya perintah untuk kita beristighfar, minta ampun sama Allah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Dan beristighfarlah, minta ampun atas dosa-dosamu, dan bertasbih, bertahmidlah di pagi hari dan di petang. Nah, ada orang mengatakan apa dia itu, Habib itu banyak orang Pelembangan ni kalau subuh habis adzan maca subhanallah bihamdi subhanallah azim astagfirullah. Mana ada dalilnya maca itu sebelum subuh? Nah, ini orang bodoh tadi. Dalilnya di antara ini. Fasabbih bihamdi, bertasbih, bertahmid, subhanallah wa bihamdi, wastaghfir, istighfar. Digabungkan ulama, tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh salaf kita yang kecuali ada dalilnya dari Al-Quran atau dari hadis. Itu pelaksanaan dari perintah Allah. Allah mengatakan wastaghfir li dzambika, minta ampun atas dosamu, wasabbih bihamdi, dan bertasbih dan bertahmidlah bil 'ashyi wal ibkar, di petang hari dan di pagi hari. Kita baca itu apalagi waktu bainal adzan wal iqamah mustajab la turad. Amal kita diterima oleh Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallah azim astaghfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallah azim astaghfirullah. Nah, kalau baca nasihat pada diri anak dan antum sekalian baca dengan benar-benar hadirkan hati kita. Lagi namanya istighfar, jangan sampai istighfar itu butuh diistighfarkan. Ya, benar-benar kita hadirkan astaghfirullah setelah kita memuji Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallah azim astaghfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallah azim astaghfirullah, wa hakadha. Wa qala ta'ala wastaghfir li dzambik wal mu'minin wal mu'minat. Kemudian beristighfar untuk dirimu dari dosa dan juga untuk mukmin wal mukminat. Ini juga disunahkan ikhwan, sebelum subuh, sebelum maghrib baca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ada ulama anjurkan kita baca 27 kali. Ya, di pagi hari dan di petang hari.
Sebagian ulama mengatakan untuk istighfar mahadlah, tidak ada batasan, silakan baca sebanyak-banyaknya, karena Rasul pernah mengatakan beruntung orang yang mendapatkan di suhuf lembaran amalnya banyak istighfar. Tapi ketika mengada tahdid, penentuan jumlah dari Rasulullah, maka ikuti, atau dari ulama maka ikuti. Kalau di situ ada katakan ikuti dan boleh bebas nambahnya, silakan kita tambah. Bebas, jangan kita robah kalau sudah ada penentuan jumlah dari Rasulullah langsung atau dari ulama yang menentukan jumlah tersebut. Karena itulah yang terbaik, dan situ ada rahasia tersendiri dari setiap jumlah. Ya, bukan sekedar buat jumlah, tapi memang itu ada rahasia sendiri. Apalagi kalau itu datang dari Rasulullah SAW. Wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat, maka meminta ampun untuk dirimu atas dosamu dan juga untuk mukminin wal mu'minat. Ini yang sangat mengembirakan hati Rasulullah. Kalau bisa ikhwan jadikan wadatan anha dan antum sebelum subuh, sebelum adzan itu, setelah kita salat tahajud, salat witir, bla bla bla, tutup dengan astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Boleh tak kalau muslimin boleh astaghfirullah lil muslimin wal muslimat, tapi dasarkan apa yang diajarkan di sini, baca mukminin wal mu'minat. Kalau mukmin mu'minat, muslim pasti masuk di dalamnya. Tapi kalau muslim, kata ulama, belum tentu mukmin masuk, karena derajat mukmin lebih tinggi dibandingkan wong muslim. Wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat, baca ya berbanyak. Dan siapa yang paling berhak untuk kita istighfarkan daripada kalangan muslimat? Wong tua kita, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani astaghfirullah li wa li jamil muslimin wal muslimat, astaghfirullah li wa li walidayya wa jamil muslimin wal muslimat. Boleh ya. Tambahkan doa istighfar, terutama mereka yang punya hak, guru-guru kita, muallim. Wa qala ta'ala wastaghfirullah innallaha kana ghafurar rahima. Wastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Rahim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وفي الأسحار هم يستغفرون. Banyak ayat itu menunjukkan di waktu sahur itu salah satu waktu yang paling indah untuk meminta ampun sama Allah. Di sini disebutkan sifat mereka wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, artinya menjelang sebelum subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun, sifat mereka disebutkan Allah. Nah, kita tasyabbuh bisalihin, walaupun kita bukan dari mereka. Tasabbuh bihim wa in kunna lastu minhum, walaupun kita bukan di kategori orang saleh, tapi meniru mereka. Ya, mencoba seperti yang mereka lakukan. Ambil waktu Ikhwan, jangan sampai kita terlambat bangun, azan subuh baru bangun setiap hari. Berusaha untuk bangun setengah jam, 20 menit, payulah, tak apa-apa. Jangan langsung nak 2 jam sebelum subuh bangun, sejam. Mutadarrij, butuh waktu untuk kita bertahap. Ya, tapi kalau baca bertahapnya ada perkembangan, naik. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Wa qala ta'ala ma kana Allah liyu'adzibahum anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini ungkapan ini kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, ini pembahasannya sering ditangkat di bulan Maulid ya, tentang baginda Rasulullah. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum anta fihim, dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka orang kafir selagi engkau ada bersama mereka. Artinya Rasulullah di kota Mekah, di Madinah, menghadapi orang-orang zalim, orang kafir yang mengganggu Rasul dan sahabat, menghina Allah. Kalau nabi-nabi terdahulu langsung dihadap oleh Allah. Nabinya ada menyaksikan bagaimana Allah mengadab kaumnya. Bahkan Nabi Allah menyaksikan anaknya yang ditenggelamkan karena kedurhakaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Tapi hal itu tidak Allah perlakukan kepada Nabi Muhammad. Ta'ziman wa ihtiraman lil Habib sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, Nabi Lut, Nabi Musa menyaksikan bagaimana Fir'aun dan kaumnya ditenggelam Allah. Nabi Nuh menyaksikan, Nabi Lut menyaksikan, Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi yang kaum-kaum itu durhaka, menghinakan Allah, musuh Allah dan Rasul, mereka dibinasakan Allah. Nabi mereka ada di situ, menyaksikan. Zaman itu ditemui, tapi tidak berlaku pada Rasulullah. Kita tidak pernah dengar ada adab datang batu
api dari langit atau bumi menelan mereka, atau datang badai yang dahsyat menghancurkan mereka, menenggelam. Tidak ada itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ta'ziman wa ihtiraman lin Nabi. Lalu bagaimana kalau Rasulullah wafat? Azab itu akan datang. Allah sambung dengan ayatnya, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, Rasulullah khawatir kalau aku wafat bagaimana dengan umat Islam? Al-bala ya bala itu akan datang, bukan cuma menimpa orang kafir, orang muslim juga akan kena. Maka Allah menegaskan selagi mereka selalu beristighfar kepada Allah, maka bala itu tidak akan kena kepada mereka, hanya berlaku pada orang-orang kafir. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang, Selasa yang akan datang. Ketemu lagi tahun depan insyaallah. Betul ada insyaallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban. Asyhadu an la ilaha illallah. Radiina billahi rabbil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Radiina billahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam diina. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal salah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatu wa barakatuh sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salatul fadilah بشرف درجة العالية رفيعة بأثر مقام محمود الذي أتى يا رحمن الرحيم. ربي اغفر لي وارضي يا 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 ربي اغفر لي وارضي وارحمه وما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة والصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين. Ikhwani rahimakumullah, kembali kami menghimbau dan mengajak kita semua. Tahun ini tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk tahun baru Islam 1446 Hijriah.
Misalnya kita saksikan, sampai hari ini belum ada satupun penyambutan kita saksikan dilakukan oleh kita ataupun orang-orang yang di luar sana untuk menyambut tahun baru Islam. Mari kita sambut ikhwan. Badr, Amal, keluarkan dia punya harta sedikit, bikin banner di masjid-masjid kamu, musola, di lorong, di gang-gang. Jangan kalah sama mereka yang ngejar dunia itu. Mereka keluar modal sampai ratusan bahkan miliaran untuk nampang foto-foto mereka di jalan-jalan. Nah, kita untuk ingatkan umat, apalagi tahun ini tahun baru Islam hari Ahad. Wong bakal benar-benar lupa karena kebetulan hari Ahad. Jadi tidak tahu di hari Minggu dianggap libur hari Minggu. Coba kalau hari Senin mungkin mereka akan bertanya, "Ngapa libur nih Senin ini?" Bertanya dia. Tapi ini bakal jadi hari Ahad. Jadi kita ingin membangunkan umat, bangunkan, sadarkan mereka. Tentu bikin kreatif kita, insyaallah PSM sudah siap, mungkin malam ini akan diluncurkan. Seperti dulu kita ada klip ceramah, penggalan ceramah kami, tambah lagi ada video dari film kehidupan Rasulullah saat hijrah. Di situ untuk boleh bantu share, silahkan di grup-grup masing-masing. Atau untuk punya kreatif sendiri, itu bikin, buatlah apa yang cantik, share ke di grup-grup di media sosial. Biar umat ini jangan sibuk ngurusi kasus ini, kasus itu, kasus ini, melok repot ngurusi itu kita. Musola, kalau pengurus musola, pengurus masjid, aja mau masjid musola, bentuk duit dikit. Kalau bentuk duit kas musola masjid, bentuk duit kita. Betul, kalau punya niat minta sama PSN, kita siapkan insyaallah benar. Tapi kalau kamu ada numpang nyetak deh, numpang nyetak, nanti bos cetak kami siapkan. Kalau memang kamu cocok dengan apa yang kami bikin, insyaallah kita mulai nyetak malam ini atau besok, kita langsung pasang. Jangan sampai terlambat. Minimal kalau baca hari Kamis kita sudah mulai tebarkan itu di masjid-masjid, di jalan-jalan, di tempat-tempat yang strategis. Lewat medsos itu lebih lagi. Lewat media sosial yang disebarkan, bangunkan umat ini. Banyak tak tahu, lupa kan. Kalau tahun baru Islam, jangan kalah sama orang nyambut Cincia. Di mana-mana sudah, di mana-mana ada. Apalagi tahun baru Masehi disambut sama Allah dengan segala hal kita adakan. Bila perlu kamu yang punya semangat kreatif, bikin lomba. Mumpung budak lagi libur sekolah sekarang, kumpulkan anak-anak kita. Tak punya duit, cari yang punya duit banyak di sana. Budak majlis kita punya duit banyak, tak punya minta sama PSN. Untuk duit berapa? Berikan hadiah, bikin perayaan. Adakan dari jangan pas hari H minggunya adakan dari hari Kamis atau Jumat besok adakan. Bikin. Biar orang tak tahu jadi tahu apa ada perlombaan ada apa kamu. 17 ada belum Pak Cik, masih lama 17. Tahun baru Islam juga tahu. Tahun baru Islam, tahun Hijriyah. Adakan lomba tilawatul Quran, lomba adzan dengan anak-anak dosa ibu-ibu dosa. Lagi lomba qiraah ibu salah kacau. Bikin lomba-lomba untuk anak-anak. Rame kan? Lomba hadroh bila perlu. Bikin. Sebenarnya kita berharap yang seperti ini dari mereka, pemerintah itu bergerak. Cuma mereka tidak peduli. Mereka peduli dengan urusan mereka pribadi, peduli dengan urusan partai mereka, kelompok mereka. Mana ada urusan macam ini? Kita ingat kepada belum tentu mereka nerima kadang-kadang. Itulah benar nyambut segala macam. Luar biasa. Tapi nyambut tahun baru Islam tidak ada. Kita yang hidupkan. Keluarkan duit kita, sokongan kita, tentukan. Bikin banner yang cantik, bikin perlombaan yang cantik tentang, adakan panggil ustaz, panggil kiai, adakan acara nyambut tahun baru Islam di musola, di masjid-masjid antum. Jangan kita melok tertidur. Kali tidak kita siapa nak hidupkan ini? Kalau tahun baru masih itu punya orang kafir, tapi umat Islam merebutnya. Kita yang membesarkannya. Sekarang ini milik kita. Hijrahnya Rasulullah. Laulal hijrah mantashar hadzal din, kata Rasul. Kalau bukan berkat hijrah, tidak akan tersebar ini agama. Peristiwa itu yang kita angkat. Tahun hijrahnya Rasulullah. Bangkit kita, bikin slogan, bikin papan, apa yang itu bisa bikin, bikinlah, sebarkan, biar umat ini tahu. Insya Allah. Kalau memang antum mentok, tidak ada dana, tidak apa, foto kita bantu lewat PSN. Karena dana yang kita kumpulkan dari antum lewat PSN itu juga untuk tidak keluar dari bentuk sosial dan dakwah. Itu bikinkan nanti kalau antum memang tidak punya niat. Tapi kalau ada kas musola masjid mau dikeluarkan dari kocek antum, ahsan. Untuk mau bikin sendiri, ngedit sendiri, bentuk sendiri, silahkan. Kalau mau ikut sama kita tinggal cetakkan dan kita pengen segera. Nah, kita bikin ini insya Allah Ta'ala. Jangan sampai lewat dan kita terlalaikan. Untuk doa awal tahun, akhir tahun, ya Alhamdulillah kita tidak pernah meninggalkan, kita baca. Tapi banyak juga yang tidak ada ketika mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Antum lihat di masjid-masjid antum yang jauh dari lingkungan-lingkungan habaib ini. Kadang-kadang awal tahun, akhir tahun ada madem lewat Dah kata doa awal tahun atau akhir tahun. Walaupun itu memang susunan doa itu bukan berdasarkan dari Rasulullah, tapi itu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah.
momen yang tepat untuk meminta ampunan kepada Allah atas tahun yang kita lewati, dan meminta penjagaan dari Allah untuk tahun yang akan datang, dan minta pertolongan Allah agar kita di tahun yang akan datang akan menjadi hamba yang lebih baik dibandingkan tahun yang sudah lewat. Ya, bergerak untuk malam ini, berpikir, duduk bareng apa yang kita kawinkan. Tinggal Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari. Bergerak cepat, bikin mainan itu tak sulit. Apalagi nanti bisa ngedit yang cantik di media sosial. Sebarkan, sebarkan secepat-cepatnya. Angkat syiar Islam man yu'azzim sya'arallah wa huwa min taqwal qulub. Tunjukkan kalau kita cinta dengan agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana ala ladha